Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau menanggapi sebuah video kesaksian dari seorang mantan pendeta, katanya. Tapi bagi saya itu tidak lebih dari stand up komedi yang lucu sekali. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu sungguh tidak nyambung dengan Alkitab. Mari bersama-sama kita menyaksikan videonya. Saya akan menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu, pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayan. Selama saya menyilik isi Alkitab itu, dari perjanjian lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu, Taurat itu mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu selama 6 tahun kami menyidik kitab perjanjian baru sampai perjanjian lama itu. Di video yang pertama ini, Bapak ini mengatakan bahwa dia mulai sekolah Alkitab, menyelidik Alkitab itu tahun 70-an. Dan tahun 80-an dia sudah menjadi pendeta. Tidak disebutkan ya, itu Alkitab, sekolah Alkitab yang bagaimana, tempatnya di mana, apa namanya, bahkan juga kependetaan di gereja apa juga tidak dijelaskan. Jadi, benarkah dia seorang pendeta? Kalau dilihat dari mimik dan cara dia berbicara, saya ragu kalau Bapak ini adalah mantan pendeta. Teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri apakah Bapak ini mantan pendeta atau tidak. Kemudian tadi juga bilang bahwa di dalam Taurat itu ada yang mengatakan demikian, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Nah, ini sebenarnya ada sih di dalam Alkitab, tapi tidak ada bagian yang terakhir itu ya. Aku adalah aku, Allah adalah aku. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu hanya dikatakan aku adalah aku atau Ehye Eser Ehye, tidak ada Allah adalah Allah. Nah, kemudian yang lucu Bapak ini tadi mengatakan dia itu menyelidik Alkitab dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama selama 6 tahun. Lucu ya, seharusnya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, karena ini terbalik Bapak ini ngomongnya. Dan 6 tahun dia sekolah teologi ya. 6 tahun. Saya dulu 4 tahun. Ya, biasanya rata-rata orang sekolah Alkitab itu 4 tahun. Tapi ini 6 tahun ya. Mungkin itu spesial lah. Mari kita lihat video yang lucu lagi berikut ini. Di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja. Di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan, bagaimana? 1 juta biaya ini tidak cukup. Usir mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan, cari untuk saya 5 roti 2 ikan. Muridnya menyedorkan ikan dan dia mengangkat ke atas. Yesus berkata, ya Bapa, berkatilah 5 roti 2 ikan. Ya Allah maksudnya. Di video yang kedua ini lucu ya, karena Bapak ini nggak tahu cerita di dalam Alkitab tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia bilang Yesus memberi makan 5.000 orang Israel itu di padang gurun. Padahal enggak. Itu ceritanya ketika murid-murid kembali setelah diutus oleh Yesus, mereka bersama-sama. Kemudian mereka mau menyingkir ke tempat yang sepi dengan menggunakan perahu. Tapi orang banyak melihat mereka dan mengikuti mereka dari darat. Jadi bukan di padang gurun. Dan kemudian setelah mereka diajar oleh Yesus, orang-orang ini kelaparan menurut Bapak ini. Dan muridnya heboh dan bilang kepada Yesus untuk mengusir mereka karena uang 1 juta nggak cukup. Uang 1 juta ini dari mana sih? Padahal di dalam Alkitab nggak ada ya. Ngarang ini, benar-benar Bapak cocok jadi stand up komedian. Dan kemudian Yesus menyuruh orang-orang murid-muridnya ini tadi untuk mencari 5 roti dan 2 ikan. Padahal ceritanya tidak seperti itu ya. Nah, ketika hari sudah mulai gelap, murid-murid
bilang kepada Yesus, suruhlah mereka pergi karena hari sudah mulai gelap. Tapi Yesus bilang, tidak, kamulah yang harus memberi mereka makan. Dan apa yang ada padamu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Baru Yesus berdoa, dan 5 roti 2 ikan tadi itu cukup untuk makan 5.000 orang, laki-laki saja tidak terhitung, anak-anak dan perempuan. Mari kita lihat video selanjutnya. Selesai saya melidik sekolah Alkitab itu, saya simpulkannya. Yesus, Allah dalam kitab Taurat mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Berarti sembahlah Allah, jangan bilang Allah itu Yahweh, Allah itu Yehova, sebab doktrin itu mengatakan apa itu Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Selama ini saya menyembah Allah Bapa, Allah Anak. Tidak pernah saya sebut nama Allah, saya bilang. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Seharusnya saya menyembah kepada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, saya bilang. Dalam Perjanjian Baru itu mengatakan, Yesus berkata, ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Mengapa saya berdoa kepada Yesus? Ya Yesus, berkati anakku, berkati istriku, berkati sawah ladangku. Yesus berkata, ya Bapak, berkatilah 5 kue, 5 roti, 2 ikan. Yesus berkata, ya Bapak, ya Allah. Tapi mengapa saya memanggil Yesus? Saya bilang. Nah, di video yang ketiga ini teman-teman, Bapak ini juga tidak kalah lucu lagi. Karena dia bilang Trinitas itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra. Gitu. Ini bukan apa sih? Saya jujur ya, saya nggak ngerti loh. Kadang mendengarkan video dari Bapak itu saya ulang-ulang agar ngerti maksud dari Bapak ini. Ya, tetap saja kadang saya nggak mengerti. Dan dia bilang tadi itu Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra. Jadi ini salah ya. Jadi harusnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian karena Bapak ini gagal paham, akhirnya dia juga bingung antara Yesus dengan Allah. Kok di dalam Alkitab, aku adalah aku, Allah adalah Allah, menurut Bapak itu tadi ya. Kenapa saya menyembah Yesus gitu nih. Jadi ini kebingungan Bapak itu sendiri sebenarnya. Karena memang tidak paham Alkitab. Jadi ya wajar kalau Bapak ini pada akhirnya bingung dan menjadi mualaf. Tapi kalau Bapak ini seorang pendeta dulunya, saya mempertanyakan Bapak ini. Mari kita lihat video yang selanjutnya. Di dalam Perjanjian Lama itu, dalam kitab Taurat itu saya mengembara di situ, dia berkata, Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi masih ada lagi Nabi berpuasa. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang. Nabi Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang. Sekarang saya sudah selesai sekolah Alkitab. Saya tidak pernah menjalankan ini. Guru yang mengajarkan saya tidak pernah mengucapkan itu, saya bilang. Dan pernah menerapkan itu untuk kami. Apa jadinya saya? Saya membaca dari kitab tentang Nabi Musa, Nabi Harun itu. Rasa-rasanya saya melayang-layang di padang pasir bersama serta mereka. Apa jadinya saya ini? Saya bilang. Nah, masih kuat menahan tawa? Nah, di sini Bapak ini juga lucu lagi. Karena dia bilang, ketika saya mengembara di Perjanjian Lama, maksudnya apa sih mengembara di Perjanjian Lama ini ya? Sungguh nggak jelas. Dan kemudian dia bilang, Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi krik, akhirnya lupa. Pokoknya masih ada yang lain yang berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Tapi kenapa saya tidak? Gitu. Nah, itu salah Bapak, bukan salah mereka tadi itu, juga bukan salah Alkitab. Karena Yesus pun juga mengajarkan puasa. Dan orang-orang Kristen itu juga puasa, Pak. Ada puasa yang mereka tentukan. Yang saya juga puasa. Jadi kalau puasa tidak usah ditulis di kalender, tidak usah diumum-umumkan, tidak usah menyuruh orang untuk tutup warung. Jadi ya puasa-puasa aja karena itu ibadah kepada Tuhan. Dan kemudian loh, ini guru-guru saya tidak pernah menyinggung ini, mengajarkan ini gitu ya. Ya, masa sih tidak pernah diajarkan?
Justru kalau di dalam sekolah Alkitab itu ada hari-hari tertentu dalam satu minggu pasti ada waktu untuk berpuasa. Kalau Bapak ngomong seperti itu pasti salah. Kemudian Bapak ini juga ngomong yang lucu lagi. Dia bilang bahwa ketika saya membaca kitab suci tentang Musa dan siapa tadi ya? Saya lupa. Itu seperti melayang-layang di atas pasir beserta mereka. Ini Bapak ini kenapa sih? Kok ngomongnya nggak nyambung sekali gitu loh. Dan lucu, bagi saya ini lucu. Meskipun nggak nyambung ya. Karena nggak nyambung inilah makanya jadinya lucu. Mari kita lihat kelucuan-kelucuan selanjutnya. Yesus berkata, pada akhir zaman nanti satu orang tidak akan masuk surga. Satu orang benar tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga. Semua orang tidak akan masuk surga. Berarti orang-orang biasa masuk juga gereja itu tidak ada faedahnya. Berarti saya berdoa selama itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil tidak bisa akan masuk surga. Sebab di sini mengatakan satu orang benar pun tidak akan masuk surga, setengah orang pun tidak akan masuk surga. Kalau begini saya bilang, bagaimana caranya? Apa jadinya saya nanti akhir-akhir ini? Di sini tidak jaminan ke surga. Yang di sini juga saya masih ketawa-ketawa karena Bapak ini bilang nanti di akhir zaman kata Yesus itu tidak seorang pun yang benar masuk surga. Bahkan setengah orang pun tidak. Maksudnya setengah orang ini apa gitu loh. Saya kok nggak paham. Ada takaran orang setengah ya. Ukuran setengah orang itu gimana? Atau orang dipotong atau dibelah. Mungkin seperti itu ya menurut Bapak ini. Dan kemudian masuk gereja itu dan berdoa kepada Yesus itu nggak ada gunanya gitu loh. Karena memang nanti itu pendeta tertinggi, penginjil orang Kristen itu nggak masuk surga. Menurut Alkitab seperti itu, kata Bapak ini. Padahal banyak ayat di dalam Alkitab yang menuliskan tentang janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat video yang terakhir. Ini terakhir teman-teman. Masih banyak tapi saya ambil yang terakhir ini saja. Padahal dalam Yesus mengata dalam kitab Perjanjian Lama itu, saya dikelabui. Saya pikir mereka bilang Yesus mati di salib, tumpah darahnya untuk menebus dosa. Siapa yang mati terhapus dosanya. Meskipun dia berbuat dosa banyak, yang penting dia menyembah Yesus. Dosa-dosanya tetap tidak ada lagi karena darah Yesus telah tertumpah itu untuk semua orang. Apa saya bilang? Setelah saya masuk Islam, saya tahu itu pengorbanan Yesus di salib itu supaya orang berbuat baik. Yesus menuntut orang berbuat baik, saya bilang. Buktinya dia menegakkan hukum Taurat. Dia bilang jangan dari 10 hukum Taurat itu jangan sampai 10 itu. Yesus menegakkan. Tapi selama pelajaran ini saya bilang berbuat baik tidak ada gunanya. Yang penting kita percaya Yesus masuk surga. Itu mereka. Nah, di terakhir ini juga lucu karena dia bilang Yesus dalam Perjanjian Lama berkata bahwa Yesus itu mati darahnya tertumpah untuk orang-orang berdosa. Dan barang siapa yang berdosa, bahkan meskipun dosanya banyak, itu dosanya diampuni. Yesus dalam Perjanjian Lama, guys. Jadi Bapak ini sekali lagi masih mungkin halu-halu bagaimana kurang ngopi gitu ya. Dan kemudian juga Yesus menegakkan hukum Taurat untuk berbuat baik. Tapi selama ini di dalam gereja diajarkan berbuat baik itu tidak ada gunanya. Siapa bilang justru di dalam gereja mengajarkan semua orang percaya harus berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk mencari pahala, melainkan berbuat baik karena Allah atau Tuhan sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Jadi ini dari saya, semoga ini menghibur kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus.